Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Herlina Bella Pertiwi dan teman saya Muhammad Yusuf Syarifuddin. Di sini kami akan sedikit menjelaskan materi tentang kepemimpinan dan kerja sama tim. Selamat menyimak teman-teman dan semoga paham dengan apa yang kami sampaikan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang definisi kepemimpinan. Dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan pasti akan dibutuhkan seorang pemimpin. Nah, dalam seorang pemimpin pasti ada sifat atau gaya kepemimpinannya. Lalu apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Arti lain dari kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin yang dapat mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu manajemen dan kepemimpinan. Nah, istilah manajemen dan kepemimpinan memang sering dipertukarkan. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan sumber daya organisasi. Aktivitas manajemen hampir tidak ada perbedaan dengan aktivitas kepemimpinan. Namun, menurut John Kotter dari Harvard Business School mengemukakan pendapatnya bahwa manajemen berkenaan dengan mengatasi kerumitan, sedangkan kepemimpinan berkenaan dengan mengatasi perubahan. Dalam pembahasan di atas, telah dijelaskan mengenai perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Kemudian, orang yang melaksanakan aktivitas manajemen atau disebut dengan manajer dan pemimpin yang melaksanakan kepemimpinan tentunya memiliki perbedaan. Dalam konsep Total Quality Management atau TQM, seorang manajer yang sukses adalah manajer yang dapat menggabungkan karakteristik manajer dan pemimpin secara tepat. Selanjutnya, kepemimpinan demi tercapainya kualitas. Dalam perspektif TQM atau Total Quality Management, kepemimpinan didasarkan pada filosofi bahwa perbaikan metode dan proses kerja secara berkesinambungan akan dapat memperbaiki kualitas, biaya, produktivitas, ROI atau ROI, dan pada gilirannya juga meningkatkan daya saing. Filosofi ini dikemukakan pertama kali oleh Deming yang menyatakan bahwa setiap perbaikan metode dan proses kerja akan memberikan rangkaian hasil sebagai berikut. Yang pertama, perbaikan kualitas. Yang kedua, penurunan biaya. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. Dan yang keempat, penurunan harga. Yang kelima, peningkatan pangsa pasar. Yang keenam, kelangsungan hidup yang lebih lama dalam industri atau bisnis. Yang ketujuh, lapangan kerja yang lebih luas. Dan yang terakhir, peningkatan ROI. Lanjutan dari slide sebelumnya. Untuk dapat mencapai filosofi tersebut dibutuhkan kepemimpinan yang berorientasi pada peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Kepemimpinan seperti itu memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Nah, yang pertama, visible, committed, dan knowledgeable. Kepemimpinan yang baik mengembangkan fokus pada aspek kualitas, melibatkan setiap orang dalam pendidikan dan pelatihan. Selain itu juga mengembangkan hubungan rutin dengan para karyawan, pelanggan, dan pemasok. Semangat misionaris pemimpin yang baik berusaha mempromosikan aspek kualitas di luar organisasi, baik melalui pemasok, distributor, maupun pelanggan. Yang ketiga, target yang agresif. Kepemimpinan yang baik mengarah pada perbaikan yang bersifat inkremental, tidak sekedar memperbaiki proses, tetapi juga mengupayakan proses-proses yang berbeda. Yang keempat, strong driver. Tujuan yang ingin dicapai dalam aktivitas perbaikan ditetapkan dengan jelas dalam ukuran kepuasan pelanggan dan kualitas. Yang kelima, komunikasi nilai-nilai.
Kepemimpinan yang baik melakukan perubahan budaya ke arah budaya yang kualitasnya secara efektif. Hal ini dilakukan dengan menyusun secara sistem komunikasi yang jelas dan konsisten melalui kebijakan tertulis, misi, pedoman, dan pertanyaan lainnya mengenai nilai-nilai kualitas. Yang keenam, organisasi struktur. Organisasi yang dimiliki adalah struktur datar atau flat struktur yang memungkinkan adanya wewenang yang lebih besar bagi level-level yang lebih rendah. Setiap karyawan diberdayakan dan dilibatkan dalam tim-tim perbaikan interdepartemental. Yang terakhir atau yang ketujuh, kontak dengan pelanggan. Para pelanggan memiliki akses untuk menghubungi CEO dan para manajer senior perusahaan, sehingga apabila ada pelanggan yang kurang puas dengan pelayanan atau kualitasnya, bisa langsung mengadu kepada CEO atau senior perusahaan dengan tujuan agar dapat memperbaiki pelayanan atau suatu produk tersebut atau produk dari perusahaan yang sedang dijalankan. Kemudian ada gaya kepemimpinan. Apa sih yang disebut dengan gaya kepemimpinan? Gaya kepemimpinan atau leadership merupakan suatu model atau strategi dalam memimpin suatu organisasi atau lembaga. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya. Secara garis besar, gaya kepemimpinan dapat diartikan sebagai cara mempengaruhi bawahannya dengan cara dan gaya-gaya kepemimpinan di dalam sebuah organisasi agar kinerja karyawan dapat berjalan dengan baik sehingga tercapai suatu tujuan organisasi. Selanjutnya, macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan ini disebut juga dengan kepemimpinan konsultatif atau konsensus. Gaya kepemimpinan ini adalah suatu kemampuan dalam mempengaruhi orang lain agar dapat bersedia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama antara bawahan dan pimpinan. Yang kedua, kepemimpinan otokratis. Kepemimpinan ini juga disebut kepemimpinan diktator atau direktif. Gaya kepemimpinan otokratis adalah gaya kepemimpin yang telah memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang ingin diambil dari dirinya sendiri dengan secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab akan dipegang oleh si pemimpin yang bergaya otoriter tersebut, sedangkan para bawahannya hanya sekedar melaksanakan tugas yang sudah diberikan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan ini dikenal sebagai kepemimpinan tak tetap atau kontingensi. Pendekatan situasional menekankan bahwa gaya yang digunakan adalah bergantung pada faktor-faktor seperti situasi, karyawan, organisasi, dan variabel-variabel lingkungan lainnya. Yang keempat, gaya kepemimpinan diplomatis. Kelebihan gaya kepemimpinan diplomatis ini terdapat di penempatan perspektifnya. Banyak orang seringkali selalu melihat dari satu sisi, yaitu pada sisi keuntungan dirinya. Sisanya melihat dari sisi keuntungan pada lawannya. Hanya pemimpin yang menggunakan kepribadian putih ini yang hanya bisa melihat kedua sisi dengan jelas. Apa yang dapat menguntungkan dirinya dan juga apa yang dapat menguntungkan lawannya. Yang kelima, kepemimpinan partisipatif. Istilah lain dari kepemimpinan ini adalah kepemimpinan terbuka atau bebas. Orang yang menganut pendekatan ini hanya sedikit memegang dalam proses pengambilan keputusan. Ia hanya menyajikan informasi mengenai suatu permasalahan dan memberikan kesempatan kepada anggota tim untuk mengembangkan strategi dan pemecahannya. Tugas pemimpin adalah mengarahkan tim pada tercapainya konsensus. Yang keenam, kepemimpinan berorientasi pada tujuan. Gaya kepemimpinan ini juga disebut kepemimpinan berdasarkan hasil atau berdasarkan sasaran. Orang yang menganut pendekatan ini meminta anggota tim untuk memusatkan perhatiannya hanya pada tujuan yang ada. Hanya strategi yang dapat menghasilkan kontribusi nyata dan dapat diukur dalam mencapai tujuan organisasilah yang dibahas. Kritik terhadap pendekatan ini menyatakan bahwa gaya kepemimpinan ini memiliki fokus yang terlampau sempit dan seringkali berfokus pada perhatian yang keliru. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan dalam konteks total quality management.
Kepemimpinan merupakan salah satu pilar yang penting dari 5 pilar Total Quality Management, yang merupakan kemampuan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi karyawan agar bekerja mencapai tujuan perusahaan. Namun gaya kepemimpinan partisipatiflah yang lebih tinggi level atau tingkatannya. Kepemimpinan partisipasif dalam pandangan tradisional meliputi usaha mencari masukan dari karyawan, sedangkan dalam pandangan Total Quality Management meliputi upaya mencari masukan dari karyawan yang diberdayakan, mempertimbangkan masukan tersebut dan bertindak berdasarkan masukan tersebut. Perbedaan utamanya terdapat pada pemberdayaan karyawan. Kerjasama tim, karakteristik dan manfaat kerjasama. Kerjasama tim merupakan salah satu unsur dasar dalam Total Quality Management. Secara sederhana, pengertian dari tim adalah sekumpulan orang yang memiliki keterampilan yang saling melengkapi dan memiliki komitmen untuk mencapai suatu tujuan yang sama dengan suatu proses kerja bersama di mana mereka saling bertanggung jawab satu sama lain. Tidak semua kumpulan orang dapat disebut sebuah tim. Untuk dapat disebut sebuah tim, maka kumpulan orang tersebut harus memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Pertama, ada kesepakatan terhadap misi. Agar kelompok dapat menjadi tim dan dapat bekerja efektif, maka semua anggotanya harus memahami dan menyepakati misi yang sama. Kedua, semua anggota menaati peraturan tim yang diberlakukan. Sebuah tim harus memiliki peraturan yang berlaku, sehingga kelompok dapat membentuk kerangka usaha untuk mencapai misi. Ketiga, ada pembagian tanggung jawab dan wewenang secara adil. Tim akan berjalan dengan baik apabila wewenang dan tanggung jawab dibagi dan anggota diperlakukan secara adil. Keempat, orang beradaptasi atas perubahan. Umumnya orang akan menolak perubahan. Oleh karena itu, setiap anggota tim harus saling membantu beradaptasi atas perubahan tersebut. Pengertian dan proses komunikasi. Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin communication yang bersumber dari kata communis yang berarti sama. Jadi dalam pengertian ini, komunikasi berlangsung manakala orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki kesamaan makna mengenai suatu hal yang tengah dikomunikasikan. Selanjutnya, jenis komunikasi. Berdasarkan cara penyampaian informasi dapat dibedakan. Komunikasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu komunikasi verbal atau lisan. Komunikasi yang terjadi secara langsung secara tidak dibatasi oleh jarak, di mana kedua belah pihak dapat bertatap muka. Contohnya dialog antara dua orang. Kemudian komunikasi yang terjadi secara tidak langsung akibat dibatasi oleh jarak. Contohnya komunikasi lewat telepon. Kedua, komunikasi nonverbal atau tertulis. Naskah yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kabar yang bersifat kompleks. Gambar dan foto akibat tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata atau kalimat. Selanjutnya, komunikasi berdasarkan ajaran informasi. Komunikasi ini dapat dibedakan menjadi: pertama, komunikasi satu arah, yaitu komunikasi yang berjalan satu pihak saja atau one way communication. Kedua adalah komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang bersifat timbal balik atau two way communication. Tiga, komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang terjadi dari bawahan terhadap atasan. Keempat, komunikasi ke bawah, yaitu komunikasi terjadi dari atasan terhadap bawahan. Manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarah pada bentuk komunikasi, termasuk tingkah laku dari pelaku maupun pihak luar, dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan, interest, dan interpretasi. Selanjutnya adalah studi kasus. Gojek.com/help adalah akun resmi milik Gojek untuk membantu para pengguna melaporkan dan meminta bantuan jika terjadi error pada aplikasi.
Pengguna aplikasi di sini merujuk pada pelanggan maupun driver atau pengemudi. Apabila terjadi gangguan atau masalah pada aplikasi Gojek, pengguna dapat menghubungi akun resmi milik Gojek untuk segera dibantu menyelesaikan masalah ataupun gangguan pada aplikasi tersebut, ataupun membuat Gojek untuk mengupdate aplikasinya sehingga dapat lebih baik. Di sana dapat dilihat terjadinya proses peningkatan kualitas yang dilakukan bersama karyawan, bahkan konsumen secara tidak langsung. Dalam konteks total quality management, gaya kepemimpinan yang perlu diterapkan oleh pemimpin Gojek adalah gaya kepemimpinan partisipatif. Karena kepemimpinan partisipatif meliputi upaya mencari masukan dari karyawan yang diberdayakan, mempertimbangkan masukan dan bertindak berdasarkan masukan yang ada. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan bersama-sama. Kami sekelompok pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.